Revina langsung menghubungi Felix setelah Sonia pergi. Felix tersenyum ketika melihat nama Revina di layar ponselnya. Ia pun langsung mengangkat panggilan itu. Halo, sayang. Ada apa, Felix? Sonia baru saja datang menemuiku, beritahu Revina kepada suaminya. Ah, apalagi yang direncanakan orang tua itu dan Sonia? Tanya Felix dalam hatinya. Ada apa Sonia menemuimu? Tanya Felix menyelidik. Dia menyampaikan pesan dari ayahmu. Memintaku untuk membujukmu agar mau membantunya, jawab Revina jujur. Sudah kuduga, batin Felix. Ternyata dedinya menggunakan Revina kali ini untuk membujuknya. Mengapa kau menolak untuk membantu usaha orang tuamu? Kasihan mereka. Apalagi yang dikatakan oleh Sonia untuk meracuni pikiran Revina. Sayang, memangnya apa yang dikatakan oleh Sonia padamu? Tanya Felix yang sudah merasa kesal pada sepupu dan ayahnya. Dia mengatakan jika kau menolak permintaan ayah dan ibumu untuk menjaga usaha keluarga sementara waktu sampai ayahmu sembuh dari sakitnya. Jawab Revina persis seperti apa yang disampaikan oleh Sonia kepadanya tadi. Mengapa kau tidak mau membantu mereka, padahal ayahmu sudah meminta maaf padamu? Lanjut Revina lagi. Revina, apa kau percaya apa yang dikatakan oleh Sonia? Tanya Felix yang tidak mau memberitahukan perihal yang sebenarnya. Felix, sekalipun Sonia membohongiku, tapi tidak ada salahnya jika kau mulai memperbaiki hubunganmu dengan ayahmu. Apa kau tidak mau membawaku bertemu dengan keluargamu? Felix menghela napasnya mendengar perkataan Revina. Ini kali kedua Revina meminta bertemu keluarganya. Jadi menurutmu aku harus bagaimana? Pekerjaanku di perusahaan bagaimana? Tanya Felix meminta pendapat dari istrinya. Ini kesempatan baik untuk memperbaiki hubunganmu dengan ayahmu. Dia sudah menurunkan egonya untuk meminta maaf padamu. Dan untuk masalah pekerjaan nanti aku akan bicarakan dengan Tuan Abraham. Jawab Revina memberikan pendapat. Baiklah jika itu maumu, aku akan menurutinya. Tapi apa kau sanggup menungguku pulang? Memangnya berapa lama? Mungkin 6 bulan, 1 tahun atau 2-3 tahun. Aku juga tidak pasti, kata Felix menggoda istrinya. Hah, mengapa selama itu? Revina terkejut mendengar perkataan Felix. Memangnya kenapa? Apa kau tidak sanggup menungguku maka jangan menyuruhku, kata Felix lagi. Felix aku hanya ingin kau berbaik dengan ayahmu, kata Revina lembut. Baiklah, aku akan melakukannya hanya demimu. Akhirnya Felix mengalah dan mengikuti keinginan Revina. Terima kasih, Revina tersenyum meskipun Felix tidak bisa melihatnya, ia merasa berbunga karena Felix mau mendengarkan kata-katanya. Felix menghela napas setelah mematikan panggilannya. Ia berdiri di balkon kamar hotel tempatnya menginap, melihat gedung pencakar langit yang merupakan bangunan tempatnya bekerja sebelum dedinya membuat perjodohan konyol untuknya. Sementara itu Eric sedang menunggu dengan gelisah di dalam ruangannya, menunggu hasil dari rencana keduanya. 1 jam yang lalu, Sonia sudah memberitahu kepada Eric, jika Sonia baru saja sudah bertemu dengan Revina. Selisih waktu 6 jam lebih cepat antara Jakarta dan London membuat kondisi dan kegiatan yang berbeda. Jika saat ini Revina sedang mandi sore sedangkan Felix baru saja menyelesaikan makan siangnya dan setelah itu Felix datang kembali ke kantor Boyson Group yang ada di London. Eric tersenyum samar melihat putranya yang baru saja masuk ke dalam ruangannya. Kalian begitu licik memanfaatkan istriku yang tidak tahu apa-apa, kata Felix dingin sambil menatap tajam ke arah dedinya. Dedi hanya memintamu kembali. Selama kurang lebih 10 bulan kau sudah membuktikan kehebatanmu. Dan Dedi aku itu, ucap Eric sambil mengeluarkan sebuah box berukuran sedang. Ini Dedi kembalikan semua milikmu. Eric menyodorkan box yang berisikan kunci rumah, apartemen, mobil, ponsel dan kartu-kartu milik Felix. Aku melakukan ini hanya demi istriku, tidak untuk yang lain. Felix masih berbicara sinis kepada ayahnya. Meskipun Eric sudah menurunkan egonya tapi sepertinya Felix belum mau memaafkannya. Tapi itu tidak masalah. Asalkan Felix mau kembali itu sudah cukup untuknya saat ini. Eric memanggil sekretarisnya untuk mempersiapkan rapat bersama seluruh pemegang saham dan para investor besok pagi. Eric kemudian mengambil ponselnya untuk menghubungi Sonia. Tapi keponakan istrinya itu tidak menjawab. Eric lalu menghubungi istrinya untuk memberitahu jika Felix bersedia kembali memimpin perusahaan. Mary begitu bahagia mendengar kabar dari suaminya. Tapi, sesaat kemudian ia jadi memikirkan tentang Revina, menantunya. Saat ini Abraham dan Sonia sedang berada di kamar mandi. Pantas saja Sonia tidak menjawab panggilan telepon dari pamannya, Eric.
seperti yang dikatakan oleh Abraham, ia akan menghukum Sonia karena sudah berani menemui Revina tanpa izin darinya. Jangan bergerak nanti terluka. Sonia sedang berhati-hati mencukur yang mulai tumbuhnya di wajah Abraham, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan kepada orang lain sebelumnya. Ah, kau lama sekali. Abraham sudah kebas mengangkat wajahnya di depan Sonia. Kalau begitu kau lakukan saja sendiri, kata Sonia kesal. Apa kau mau hukuman diganti dengan yang lebih ekstrim? Ancam Abraham dan sontak wanita itu menggelengkan kepalanya. Cepat selesaikan, perintah Abraham lagi. Sonia pun melanjutkan pekerjaan sebagai tukang cukur dadakan sampai selesai. Setelah Abraham keluar dari kamar mandi, ia kemudian menyuruh Sonia mandi di kamarnya juga. Ini pakaianmu, bersiaplah cepat. Abraham memberikan sebuah paper bag kepada Sonia. Syarat kedua yang diberikan oleh Abraham tadi pagi adalah meminta Sonia untuk menemaninya menghadiri sebuah acara pesta malam ini. Tepat pukul 7 malam, Abraham dan Sonia sudah pergi meninggalkan rumah Abraham. Sedangkan Revina baru saja keluar dari kamar untuk makan malam. Setibanya di meja makan, ia tidak mendapati Abraham di sana. Revina belum juga menyentuh makanan yang sudah tersaji di meja. Ia masih menunggu Abraham. Silakan dimakan, Nona, sapa seorang pelayan. Saya mau menunggu Tuan Abraham, balas Revina. Ia bermaksud ingin membicarakan tentang Felix dengan Abraham malam ini setelah makan malam. Malam ini Tuan tidak makan malam di rumah, Nona. Ia sudah pergi menghadiri sebuah pesta, terang pelayan. Revina hanya mengangguk mendengar perkataan pelayan. Ia pun mulai memakan makanannya. Mungkin besok pagi saja ia akan menemui Abraham dan berbicara tentang Felix. Asteris keesokan harinya, pagi-pagi sekali Revina sudah menunggu Abraham. Tidak berapa lama kemudian Abraham masuk ke ruang makan, sudah berpakaian rapi seperti biasanya. Sebelum mereka memulai sarapan, Revina lebih dulu mengatakan maksud hatinya. Tuan, bisakah saya berbicara dengan Anda sebentar? Tanya Revina hati-hati. Abraham tidak menjawab, pria itu hanya menatap ke arah Revina. Ini tentang Felix, jawab Revina yang seakan mengerti maksud tatapan Abraham. Setelah selesai sarapan, Abraham dan Revina berbicara di dalam ruang kerja Abraham. Tuan, saat ini Felix sedang berada di luar negeri, kata Revina yang sukses membuat Abraham terkejut, tapi seperti biasanya wajah Abraham hanya terlihat datar. Pantas saja Felix tidak datang ke kantor kemarin, batin Abraham. Saat ini ayahnya sedang sakit, jadi, ia meminta Felix untuk mengurus usahanya untuk sementara waktu, kata Revina jujur seperti yang ia ketahui dari Sonia. Dan untuk pekerjaannya di sini, mungkin dia akan mengirimkan surat pengunduran diri, lanjut Revina lagi. Apa kau ingin bekerja menggantikan posisinya? Tanya Abraham serius. Maaf, saya merasa tidak pantas untuk menggantikannya. Kenapa tidak? Bukannya kau dulu bekerja sebagai staf pemasaran di perusahaan Globe Enterprise, kata Abraham dan Revina mengangguk membenarkan perkataan Abraham. Katakan saja kapan kau siap untuk memulai bekerja, lanjut Abraham. Pria itu berdiri dari duduknya, bersiap untuk pergi bekerja, merasa tidak ada lagi yang akan dibicarakan oleh Revina. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ucap Revina yang juga berdiri melihat Abraham berdiri. Saya akan kembali ke rumah setelah saya bekerja, lanjut Revina. Kau akan tetap tinggal di sini sampai suamimu datang sendiri menjemputmu, kata Abraham sambil berlalu pergi meninggalkan Revina. Sejujurnya Revina benar-benar tidak nyaman tinggal di sini, bukan karena keadaan rumahnya, tapi karena harus tinggal bersama laki-laki asing yang tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Revina menghela napasnya mendengar keputusan Abraham. Ingin rasanya Revina meminta Felix segera kembali untuk menjemputnya di sini. Ini bahkan masih tengah malam waktu di London. Tidak mungkin jika Revina menghubungi Felix sekarang. Saat ini sudah mulai menjelang siang. Sebelum Revina keluar untuk makan siang, ia terlebih dahulu menghubungi Felix karena saat ini hari sudah pagi di London. Pria itu baru saja selesai mandi ketika suara ponselnya berdering. Felix tersenyum melihat nama Revina di layar ponsel. Kau merindukanku? Tanya Felix ketika mengangkat telepon dari Revina. Tidak, bukan karena itu, jawab Revina yang membuat Felix sedikit kecewa karena mendengar jawaban jujur Revina. Lalu, Felix meletakkan ponsel di atas meja dan main loudspeaker-nya. Aku sudah mengatakan kepada Tuan Abraham, kau akan mengundurkan diri dan dia menawarkan aku untuk menggantikan posisimu. Bagaimana menurutmu? Felix mendengarkan kata-kata Revina sambil ia mengenakan pakaian. Lakukanlah apapun yang membuatmu senang. Aku tidak akan melarangnya. Entahlah,
Aku belum memberikan keputusan. Revina sebenarnya ingin sekali kembali bekerja, karena ia merasa bosan tinggal di sini tanpa melakukan apa-apa. Berbeda halnya saat ia masih tinggal di rumah kontrakan bersama Felix dulu. Revina bisa melakukan pekerjaan rumah dan memasak sambil menunggu suaminya pulang kerja. Aku bosan tinggal sini, lanjut Revina lagi. Jika kau merasa bosan, pergilah jalan-jalan, nanti aku akan minta Sonia untuk menemanimu. Felix, kapan kau akan menjemputku? Suara Revina terdengar memelas mengatakannya. Felix langsung menghentikan kegiatannya, jantungnya seakan terenyuh mendengar Revina seperti sedang sedih. Sayang, jika kau meminta aku untuk pulang sekarang aku akan melakukannya. Felix serius dengan kata-katanya. Tidak, bukan itu maksudku. Revina baru tersadar, mungkin Felix salah paham dengan kata-kata yang ia ucapkannya barusan. Maksudku, aku ingin kembali ke rumah kontrakan, tapi Tuan Abraham tidak mengizinkan aku pergi jika bukan kau yang menjemputku, Revina menjelaskan. Apa Abraham seposesif itu dengan keponakannya? Tanya Felix dalam hatinya. Dia melakukan itu karena mengkhawatirkan keselamatanmu, sama seperti aku yang juga selalu mengkhawatirkan dirimu. Felix mencoba menenangkan Revina. Aku janji akan segera menjemput dan membawamu bersamaku begitu keadaan di sini sudah stabil, lanjut Felix lagi. Felix juga merasa kasihan kepada Revina saat ini, tapi saat ini istrinya sekarang sedang berada bersama Abraham. Meskipun keselamatannya terjamin, tapi pasti tidak akan mudah untuk Felix mengambil Revina dari Abraham, pamannya. Baiklah, aku akan menunggumu. Sementara itu, Abraham sudah memerintahkan orang kepercayaannya untuk memeriksa data penerbangan ke London atas nama Felix. Sungguh, jika bukan karena Revina mengatakan tentang Felix yang saat ini berada di luar negeri mungkin sampai sekarang Abraham tidak mengetahuinya. Terakhir ia mendapatkan laporan jika mobil Revina yang biasa digunakan Felix berada di Pure Paradise Hotel 2 hari yang lalu. Tidak ada penumpang dengan nama Felix yang melakukan penerbangan ke luar negeri juga dalam negeri selama 2 hari ini. Yosi membacakan hasil laporan dari orang suruhannya. Dan hanya pesawat pribadi keluarga Maxim yang berangkat ke London membawa salah satu keluarganya, lanjut Yosi lagi. Abraham mencoba menghubungkan informasi yang baru saja ia dapatkan, Felix, Sonia dan keluarga Maxim. Setahu Abraham, Eric Maxim mempunyai seorang putra yang sudah lama tinggal di luar negeri, tepatnya di London. Tidak pernah terdengar tuan muda Maxim pulang ke sini dalam beberapa tahun terakhir. Sonia adalah keponakan dari Nyonya Maxim. Apa mungkin Sonia menggunakan pesawat pribadi milik keluarga Maxim untuk mengantarkan Felix ke London? Abraham menghela napasnya mengingat nama Sonia, satu-satunya wanita yang dapat membuatnya tertarik. Abraham ingin menjadikan Sonia sebagai miliknya. Abraham sudah memutuskan untuk segera melamar wanita itu, wanita yang umurnya belasan tahun lebih muda darinya. Apa mungkin orang tua Sonia mau menerimanya sebagai menantu? Abraham sedikit tidak percaya diri dengan hal yang satu ini. Tapi bagaimanapun ia akan mencobanya. Abraham sudah merencanakan untuk pergi ke London menemui Heru Cullen, ayah Sonia. Asteris 3 hari sudah berlalu. Jase merasakan panas terik matahari di tubuhnya. Perlahan ia mengerjapkan mata, menyesuaikan dengan cahaya yang terang benderang. Jase membangunkan tubuhnya yang terasa sakit, melihat dengan jelas sekelilingnya dengan suara hingar-bingar kendaraan. Dewi bangun, bangun. Jase menggoyangkan tubuh Dewi di sampingnya yang masih belum sadarkan diri. Jase merasa lega karena akhirnya mereka dibebaskan. Aduh, Dewi memegang kepalanya yang terasa sakit. Masih belum menyadari jika saat ini mereka sudah keluar dari gudang. Dewi, lihat, kita sudah bebas. Wanita itu melihat ke sekeliling mendengar perkataan Jase. Iya, kita bebas, ucap Dewi sambil tertawa mendudukkan tubuhnya. Seketika suara sorakan anak-anak mengalihkan perhatian mereka berdua. Orang gila, orang gila, orang gila. Beberapa orang anak-anak pemulung bersorak sambil bertepuk tangan di dekat Jase dan Dewi. Hei, aku tidak gila, kalian yang gila. Dasar orang miskin, pengemis. Jase berteriak kepada anak-anak tersebut. Pergi sana, hus-hus, timpal Dewi, mengusir pergi anak-anak yang memikul karung lusuh di punggungnya. Anak-anak itu masih menyoraki mereka sambil berjalan meninggalkan 2 orang wanita yang berpenampilan kumal tak jauh seperti mereka.